Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak Jamil, salam jumpa kembali di podcast Kanal Jamil RSUP Dr. M. Jamil Padang di sesi Dimamiin Aja. Baik, kali ini masih dalam suasana lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mubarak Id Mubarak 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Sanak Jamil semua, kali ini kita ketemu kembali dengan dua orang perawat senior kita, ya, yang cantik, yang ramah dan santun pada saat zaman dulunya. Nah, siapa itu? Kita ketemu dengan Uni Tim Fatima. Kita sering memanggil Uni tersebut adalah Uni Tim. Ya. Selamat ketemu Uni Tim, selamat siang dengan Devi nih. Iya, sehat selalu Uni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga kita ketemu dengan Uni Ade, Uni Desmi Roza. Tapi kita sering menyebut dengan Uni Ade yang cantik. Selamat ketemu Uni di Kanal Jamil RSUP Dr. M. Jamil di Mamiin Aja, ya. Baik, kita bincang-bincang dengan perawat-perawat kita yang cantik-cantik ini nih. Kita mulai dulu dari Uni Tim nih, yang katanya sudah 11 tahun, sudah memasuki purna bakti, namun masih cantik loh Un. Amin. Sehat selalu. Amin. Katanya baru pulang dari Polandia. Mudah-mudahan nanti kita dibagi loh oleh-olehnya. Uni, nanti kita minta nih, yang pertama adalah Devi pengen bertanya tentang bagaimana pengalaman Uni menjadi seorang perawat dulunya, ya. Nah, mungkin sampai Uni di struktural, ya. Dan setelah itu Uni memasuki purna bakti, ya. Silakan Uni untuk sedikit bincang-bincang kita tentang pelayanan kesehatan dan juga tentang profesi kita sebagai perawat yang profesional. 3 ranah domain ya yang harus kita emban, ya, sebagai perawat yang berilmu pengetahuan, knowledge-nya lebih diutamakan. Yang kedua skill, ya. Yang ketiga adalah di attitude-nya tuh kata Nitim, ya. Sudahlah sekolahnya tinggi, ya, skillnya bagus, toh kalau attitude-nya tidak bagus tentunya yang dua ini menjadi rontok ya Un. Benar. Iya benar kata Uni, ya. Karena apa? Karena yang dua ini menopang dari attitude seorang perawat yang profesional itu punya attitude-nya yang lebih baik, ya, lebih ramah dan santun, sehingga disenangi oleh pasien-pasiennya pada saat dirawat di ruang pelayanan kesehatan. Silakan Uni Tim untuk bercerita seputar Uni sampai Uni ketemu di Kanal Jamil ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mami. Iya. Kebetulan mungkin sedikit tentang riwayat pendidikan. Uni tamat sekolah perawat bidan di RSUP M. Jamil Padang tahun 1976. Kemudian bertugas langsung di sini, ditempatkan di bagian kebidanan sampai tahun 1983. Ya, itu kita dinasnya itu 3 shift itu, pagi, sore, malam. Kalau malam itu biasanya waktu itu seminggu dinas malam gitu. Kemudian kita harus mengikuti sebagai seorang perawat, tidak boleh lama-lama di satu bagian gitu kan. Ada mutasi. Ada mutasi ya. Zaman dulu itu harus digilir. Setelah itu Uni di mana? Jadi waktu itu boleh ya ditempatkan, misalnya mau di bedah, mau di penyakit dalam, di anak. Kebetulan ilmu kita kebidanan ada, jadi Uni ke anak gitu. Jadi, sebagai supervisor anaknya Un. Dulu namanya apa nih perawatan tuh nih? Kepala bangsal. Kepala bangsanya nih. Iya. Alhamdulillah. Jadi Nitim dari tahun 1983 sampai 1993, 10 tahun itu sebagai perawat di bagian anak gitu. Ya, dinas pagi sore malam juga gitu. Coba. Kan tidak langsung ke struktural kan? Enggak. Merasakan juga bagaimananya ya. Pagi sore malam ya. Nah, itulah kalau kita sudah terpatri di hati menjadi perawat yang profesional, siap untuk mengemban tugas baik dinas pagi, baik dinas sore, baik dinas malam ya Un. Tapi kalau misalnya Uni sebagai perawat pilihan, tentunya diberikan kesempatan untuk
pendidikan. Setelah itu promosi ya Un. Ya, Nah, benar. mungkin kita langsung ke struktural Uni. Jadi tahun ke struktural itu kan kita harus meningkatkan pendidikan. Jadi di waktu 1993 sampai 96 itu ini diberi kesempatan kuliah di Akper Dekes 3 tahun ya. Nah, sekembalinya dari pendidikan 1956 itu diangkat sebagai kepala bangsal anak di situ. Yang namanya pengawas perawatan. Pengawas perawatan ya. Bangsal anak, iya. Kalau nggak salah kepala bidang keperawatannya Ibu Elmiasna ya. Iya, Pak Zasmarijal. Pak Zasmarijal kasih. Iya, benar. Ngomong-ngomong, Bu El itu teman seangkatan Uni ya? Benar, luar biasa. Uni ketemu dengan beliau enggak? Masih ketemu enggak? Masih suka ketemu. Iya, salam kami ya Uni. Iya, untuk Bu El yang kami sayangi dan kami cintai ya. Yang selalu mengajarkan kita untuk sebagai perawat yang profesional. Tunjukkanlah ya bagaimana kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati ya Un. Iya. Terakhir Uni kemudian 3 tahun tiga tahun cuma 96 99 Uni kuliah di FKM. Pertama ada FKM di Sumatera Barat. Kemudian ini minta lagi di struktural. Ya, di bidang pelayanan medis. Jadi agak keluar sedikit dari keperawatan. Tidak apa-apa, Uni promosi kan? Ya. Uni lah menjadi orang pilihan yang dipilih oleh rumah sakit untuk dipercaya dan diamanahkan di pelayanan medik ya nih. Setelah itu ada 11 tahun Uni di struktural. Cuman bidangnya berubah sedikit dari pelayanan medik ke fasilitas medik karena ada pengembangan waktu itu. Alhamdulillah, luar biasa Uni karirnya ya. Mungkin prinsip yang kita anut itu aja. Ya bekerja dengan senang hati. Dengan ikhlas. Kemudian ya memang semasa di pelayanan pasien itu memang orientasinya pasien. Kepuasan pasien untuk yang pelayanan kita berikan itu bagaimana pasien itu puas. Bisa kita misalnya dari penyakit pasien itu kesembuhannya. Kemudian dari pindah di bidang fasilitas medik, jadi Uni bergerak untuk fasilitas perawatan medik. Itu ujung-ujungnya memang untuk pelayanan juga kan. Jadi itu. Apa harapan Uni untuk Rumah Sakit Jamil? Untuk kami untuk adik-adik untuk adik-adik Uni ini. Yang pertama harapan kita bersyukur bahwa kita terpilih sebagai karyawan atau perawat ataupun karyawan di Rumah Sakit M Jamil, itu bersyukur sekali. Tidak mudah untuk bisa masuk ke RSUP Dr. M Jamil benar, ya. Itu seleksinya berat ya nih. Benar. Tahu enggak Un? 7 tahapan seleksi baru bisa kita bekerja di Rumah Sakit Jamil ya Un. Benar. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita cintai pekerjaan kita. Amin. Cintai pekerjaan kita. Jadi apapun pekerjaan pasti dia akan ada perubahan. Misalnya susah saat ini, besok pasti ada yang lebih baiknya gitu ya. Cintai pekerjaan kita. Cintai Rumah Sakit M Jamil gitu. Ada kata bijak loh nih. Dimanapun kita bekerja, di sanalah sajadahmu terbentang. Benar sekali. Iya nih kan. Amal ibadah kita ini adalah pemberat ya di yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan Allah mendengar dan melihat apa yang kita kerjakan ya Uni. Terima kasih Uni. Sama-sama untuk Rumah Sakit Jamil. Nah sekarang kita pindah lagi Un ya ke Ibu Ade ya, atau yang disebut yang Uni Ade, Ibu Desmiroza. Nah Bu, cerita nih Bu sedikit tentang Ibu bekerja awalnya di Rumah Sakit Jamil sampai Ibu di struktural. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Mami, terima kasih Kana Jamil untuk pengalaman bekerja ya, mulai dari di Rumah Sakit M Jamil itu pada tahun 1984. Jadi pertama dinas itu sukarela namanya waktu itu, sukarela selama 1 tahun. Kemudian 85 dalam sukarela itu boleh waktu itu sekolah, jadi pergi sekolah. Kebetulan adik tamat SPK, sekolah perawat kesehatan. Kemudian sekolah jiwa 1 tahun. Adanya cuma satu di Bogor, 2 Magelang. Adik yang mengambil di Magelang. Kemudian pulangnya rumah sakit bikin ada bangsal jiwa waktu itu. Nah, jadi pulang sekolah langsung pasiennya ada, kitalah perawat jiwa waktu itu.
Jadi selama merawat pasien jiwa ya banyak juga kepuasan-kepuasan atau kenang-kenangan kita. Ada yang namanya orang gangguan jiwa tentu tidak bisa sama dengan kita yang waras gitu ya, Mami. Kita ada yang diludahin atau sampai diludahnya nih. Iya, kita mau memandikan mereka, kita diludahin atau bahkan pernah saya digigit gitu ya. Itu kesan dari tapi kita tidak boleh memarahi pasien juga. Kita tetap memberikan pelayanan dengan penuh kasih sayang ke pasien. Luar biasa kita. Ya, jadi ini sebagai perawat jiwa ya nih. Ada kenangan juga dengan pasien jiwa ini. Kebetulan pergi ke pasar ya, pasar raya, Mami. Ada yang negur gitu, Bu Ade gitu kan. Jadi saya bingung ditanya, siapa ya? Saya pasien ibu dulu di bangsal jiwa. Ibu pernah ngikat saya katanya. Oh iya, maaf lupa gitu, siapa namanya. Itu salah satu kepuasan juga, pasiennya masih ingat dengan kita ya, Mami. Jadi selama di bangsal jiwa itu kita mulai juga dari awal, dari pelaksana, pernah juga dari PJ logistik juga pernah sore malam, Mami. Kemudian baru pernah juga sebagai kepala bangsal jiwa dan kulit waktu itu. Jadi selama 20 tahun di jiwa, kemudian karena pendidikan juga ditingkatkan, ditarik ke Diklat. Ada Ibu Ici namanya dulu meminta kita di Diklat gitu, bantu-bantu di Diklat. Kemudian di Diklat lebih kurang 12 tahun. Ya, 12 tahun. Kemudian baru ditarik ke struktural. Dipromosikan untuk struktural, jenjang struktural nih. Waktu itu sebagai Kasubag Tata Usaha di bagian umum. Jadi itu 2017. Kemudian 2019 dipromosikan lagi sebagai subkoordinator Hukormas. Jadi baru lagi ininya ya, SOTK-nya ya. Jadi dan kita juga sebagai jabatan fungsional. Jadi tidak hanya struktural tapi juga fungsional. Jadi ya itulah lain-lain ininya, Mami. Di struktural lain juga kepuasan kita, di pelayanan ke pasien juga ada kepuasan tersendiri. Tapi tetap kita bersyukur bisa bekerja di Rumah Sakit M. Jamil. Biasanya di rumah sakit kita ini ya segala-galanya lengkap. Cuman tinggal pelayanan kita juga sudah bagus dan perlu juga tetap ditingkatkan terus. Ditingkatkan kembali. Seperti itu, Mami. Oke, karena Sanak Jamil, kita sudah bincang-bincang dengan dua orang perawat yang senior kita, Unitim dan Uniade, yang sudah memberikan pandangannya kepada kita bahwa Unitim dan Uniade itu tidak langsung ke struktural loh, ya, menapaki suksesnya masing-masing, menapakinya dari bawah, dari ketua tim, kepala ruangan, ya, dan sampai beliau-beliau ini duduk di struktural. Nah, nanti kita juga di pelayanan, adik-adik yang memberikan pelayanan, ayo kita bersama-sama untuk berkarya, memberikan pelayanan yang lebih baik demi Rumah Sakit Jamil yang kita cintai. Bersama kita bisa demi RSUP Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih Uniti, terima kasih Niade sudah hadir di podcast Kanal Jamil RSUP Dr. M. Jamil Padang di sesi dimamiin aja, ya. Sampai jumpa ya Uni. Alhamdulillah alamin. Sehat selalu ya Uni. Sehat selalu ya Bu Ade. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan kami akan mengembangkan Rumah Sakit Jamil ke depan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami akhiri pertemuan di sesi Mami aja ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.